on kamera ya. Oke, saya akan menjelaskan strateginya ya. Kayak gini. Tadi ada yang nanya. Soalnya. Kenapa saya ingin menggabungkan kelas A sama RKI ya? Karena mata kuliahnya sama, topiknya sama, dan saya juga ingin kalian kolaborasi ya gitu dalam satu kelas kan sama-sama satu jurusan dan satu angkatan hanya beda kelas gitu kan. Jadi kita silakan ini sementara saya kelas A dulu kelas RKI. Kalau misalnya kalian akan kompromi akan dibalik silakan. Tapi saya minta presentasi 20 menit. Kalau lebih 20 menit cut gitu. Langsung diskusi. Jadi tolong moderator bisa tegas mengatur waktu dan juga yang presentasi rata-rata kalian bikin PowerPoint 20 30-an. Cukup 20 menit. Jangan dibaca, tapi esensinya disampaikan. Karena sepintas pun orang audien bisa baca, tapi esensinya gitu ya, belajar. Oke. Kemudian nanti akan diskusi 30 menit. Silahkan moderator ngatur siapa yang nanya, klarifikasi, masukan. Kemudian kelas RKI setelah itu akan presentasi. Kemudian akan diskusi. Nah, agar smooth, jadi kelas A nanti ditanggapi oleh kelas A, kelas RKI oleh kelas RKI, oleh kelompok yang sudah paparan. Terakhir saya akan mengupas kedua kelompok ini diskusi dan apa namanya presentasi. Oke, sekarang kalian setuju nggak kelas A dulu atau mau dirubah kelas RKI dulu? Silakan, ada tanggapan nggak? Halo, nggak apa-apa ya, gini ya. Nah, Oke, Bapak izin konfirmasi, Hmm, untuk yang presentasi ini yang 20 menit udah dua kelompok atau satu kelompok ya, satu Bapak? kelompok. Baik. Makanya lihat nih, ini kelas A, 20 menit satu kelompok langsung di kelas A akan diskusi ya gitu ya cara bacanya ya. Gitu ya, mulai ya. Oke, kemudian kelas RKI 20 menit gitu. Kalau 20 menit dua kelompok enggak gitu ya. Ya. Biar apa nanti kelas A moderatornya di kelas A, kelas B. Ini opsi yang pertama. Kalau di saya campur, nanti saya takut moderatornya puyeng gitu ya. Karena kan tidak mungkin tidak begitu familiar dengan teman-teman di kelas yang berbeda gitu. Jadi saya ingin yang lain bisa melihat pada waktu kelas A presentasi, kelas RKI lihat, RKI presiden ini. Nanti terakhir saya akan berikan respon, masukan dan sebagainya. Oke. Silakan kelas A. Siapa yang akan jadi moderator? Izin saya, Bapak. Oke, Pak Jua ya. Presentasi siapa? Silakan Pak Jua atur 20 menit ya. Kalau lewat 20 menit di-cut aja, nggak apa-apa. Moderator punya otoritas. Kalau enggak nanti kita panjang. Gitu. Oke. Ya, Begitu baik, juga yang Bapak. RKI. Oke, silakan. Saya ikutin. Ya, izin memulai apa untuk kelompok 5 bisa di-share screen dulu PPT-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Nana selaku dosen mata kuliah mata kuliah metodologi keperawatan pada hari ini dan teman-teman yang hadir. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Fazil selaku moderator yang akan memimpin presentasi hari ini pada kelompok 5 kelas A dengan judul variabel penelitian, definisi operasional, dan skala pengukuran. Untuk nama anggotanya bisa di next slide, nama anggotanya ditampilkan. Yang untuk nama anggotanya ini ada Clarissa Putri Devira, Dea Wismalinda, Muhammad Bintang, Ratu Fatima Prilita, dan Vanessa Amalia. Untuk penjelasan materi, kelompok diberikan waktu 20 menit, untuk kelompok dipersilakan. Pertama, pengertian variabel yaitu adalah penelitian segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti dan dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono. Next. Lalu di sini ada ciri-ciri variabel. Yang pertama itu ada variabel memiliki nilai yang bervariasi, yaitu dia membedakan satu objek dengan objek lain dalam satu populasi. Lalu variabel membedakan satu objek dari objek yang lainnya. Ini objek ini bisa menjadi anggota populasi karena itu memiliki suatu karakteristik yang sama.
Lalu yang ketiga ada variabel harus bisa diukur, yaitu data adanya hasil penelitian yang objektif, terukur, dan selalu terbuka untuk diuji. Next. Kemudian di sini ada jenis-jenis variabel, dilihat ada dari dua sudut. Yang pertama ada sudut peran dan sifat. Lalu yang pertama ada variabel dependent atau terpengaruh adalah variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Kemudian ada variabel independent, yaitu atau mempengaruhi. Variabel ini berperan memberi pengaruh pada variabel lain. Variabel independen itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel prediktor utama dan kemudian variabel kontrol atau penguji. Next. Izin ya Bapak, saya pakai dua device. Jenis-jenis variabel itu selanjutnya ada variabel penelitian dapat pula dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama itu variabel diskret atau kategorikal variabel adalah suatu konsep yang mengandung nilai secara horizontal atau dengan kata lain suatu konsep yang mempunyai variasi nilai ke dalam bentuk dan jenis dan dua variabel kontinu adalah suatu konsep yang mengandung nilai bervariasi ke dalam tingkat atau jenjang. Next. Nah, di sini ada hubungan antara variabel, hubungan simetris, yaitu suatu variabel tidak ada hubungan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya, tetapi antara dua variabel mempunyai kecenderungan atau arahan yang sama. Di sini dibedakan dalam 4 kelompok untuk variabel simetris. Yang pertama itu kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama, dan ketiga variabel saling berhubungan secara fungsional, dan keempat kedua variabel mempunyai hubungan secara kebetulan. Dan ada hubungan timbal balik, yaitu suatu variabel dapat menjadi sebab sekaligus akibat bagi variabel lainnya. Next. Dan ketiga hubungan asimetris, yaitu suatu hubungan yang menunjukkan adanya antara suatu variabel dengan yang lain atau suatu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, di sini ada beberapa tipe variabel asimetris. Yang pertama itu hubungan stimulus dengan responset. Yang kedua itu hubungan antara disposisi atau kecenderungan dan responsen. Dan ketiga itu hubungan ciri individu dengan disposisi atau tingkah laku. Dan keempat itu hubungan antara prekondisi yang perlu akibat tertentu. Dan yang kelima itu hubungan antara dua variabel secara immanent atau tetap ada. Dan yang keenam itu hubungan antara tujuan dan cara. Next. Dan di sini itu ada definisi operasional. Nah, di sini itu definisi operasional itu yang rumusan didasarkan pada sifat-sifat atau hal yang dapat diamati. Definisi operasional itu yang rumusannya menggunakan kata-kata operasional sehingga variabel bisa diukur. Definisi operasional variabel dalam penelitian itu merupakan hal yang sangat penting digunakan menghindari penyimpanan atau kesalahan pahaman pada saat pengumpulan data. Next. Ya, izin melanjutkan moderator. Selanjutnya di sini ada manfaat definisi operasional. Apa aja sih definisi operasional itu manfaatnya? Yaitu yang pertama untuk memastikan deskripsi singkat tentang konsep dan istilah yang diterapkan pada situasi tertentu untuk memfasilitasi pengumpulan data yang bermakna dan terstandarisasi. Yang kedua, definisi operasional itu berbeda dari definisi kamus yang seringkali bersifat konseptual dan deskriptif. Bisa lanjut. Di sini definisi operasional menyoroti dua hal penting tentang, yaitu yang pertama memberikan arti yang tepat pada kata yang diucapkan atau ditulis, membentuk bahasa umum antara dua orang atau lebih. Yang kedua, mendefinisikan bagaimana istilah, kata, atau frase digunakan ketika diterapkan dalam konteks tertentu. Dan ini menyeratkan bahwa sebuah kata
mungkin memiliki arti yang berbeda ketika digunakan dalam sesuatu situasi yang berbeda. Selanjutnya itu cara membuat definisi operasional. Di sini ada cara-caranya, yaitu yang pertama menentukan variabel penelitian terlebih dahulu, lalu yang kedua mencari definisi konseptual untuk tiap-tiap variabel tersebut, yang selanjutnya mengidentifikasi cara mengukur variabel, yang selanjutnya memilih cara untuk menggambarkan suatu variabel, dan yang terakhir yaitu menuliskan definisi operasional dalam bentuk narasi atau tabel. Yang selanjutnya di sini ada tipe-tipe dari definisi operasional. Dan di sini definisi operasional dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu definisi operasional tipe A. Dan definisi operasional tipe A atau pola 1 disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan dan menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Yang kedua yaitu definisi operasional tipe B. Definisi operasional tipe B atau pola 2 disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalkan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Yang terakhir yaitu definisi operasional tipe C, yaitu definisi yang disusun berdasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Ya, mungkin dari sini bisa dilihat contoh dari tabel definisi operasional di screen next. Oke, selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan konsep penting dalam penelitian dan statistik. Ia digunakan untuk mengukur variabel dengan penelitian. Menurut Profesor Saifuddin dan Lukmanul Hakim 2022, dalam statistik, skala pengukuran merupakan penentu dalam memilih metode atau rumus yang akan digunakan. Berbeda skala pengukuran, maka akan berbeda rumus atau teknik-teknik yang akan digunakan. Skala pengukuran dalam penelitian termasuk dalam penelitian sosial. Ada 4 jenis skala pengukuran yang sering digunakan. Yang pertama ada skala nominal. Skala ini termasuk dalam pengukuran kualitatif dan merupakan yang paling sederhana di antara ketiga jenis lainnya. Tidak melakukan perhitungan berdasarkan angka karena ini sama sekali tidak memiliki signifikan kuantitatif. Contohnya, skala pengukuran nominal adalah jenis kelamin, lokasi geografis, warna rambut, dan sejenisnya. Dengan data ini, kita tidak bisa menentukan mana yang bisa diletakkan di urutan tertentu dan mana yang lebih baik, sebab tidak ada perhitungan yang bisa diterapkan pada data tersebut. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ini juga termasuk ke dalam skala pengukuran kualitatif, menggunakan urutan tertentu guna memberi peringkat dan objektif untuk data yang memerlukan urutan dan melakukan evaluasi. Skala ordinal mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Contohnya, skala pengukuran ordinal adalah pengukuran tingkat kepuasan. Misalnya, perusahaan menyebarkan survei kepuasan dengan pilihan tidak puas, cukup puas, netral, puas, sangat puas, setuju, tidak setuju, dan sejenisnya. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Data ini pasti berbentuk angka, dan salah satu skala pengukuran kuantitatif dalam skala ini nilai O bersifat arbitrer, artinya suatu variabel tetap bisa diukur meskipun
memiliki nilai negatif. Interval data juga bisa ditambah atau dikurangi, namun tidak dapat dibagi atau dikali. Contoh skala interval adalah pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius, contohnya 16 derajat Celcius lebih dingin dibanding 20 derajat Celcius. Selanjutnya ini ada skala rasio. Skala rasio ini adalah pengukuran kuantitatif yang memudahkan kita untuk mencari perbedaan antara variabel dan memberi urutan data. Skala ini tuh memungkinkan melakukan semua jenis perhitungan dan menarik kesimpulan pasti. Perbedaannya dengan interval yaitu rasio tidak memiliki nilai negatifnya. Contoh dari skala rasio ini, skala pengukuran rasio adalah data ukuran tinggi badan. Tidak mungkin ada tinggi badan yang memiliki nilai 0, bahkan negatif. Jika nilainya 0, maka data itu dianggap tidak ada. Skala rasio ini dapat memberikan informasi paling rinci dibanding jenis lainnya, dikarenakan dapat menghitung tendensi sentral menggunakan teknik statistika seperti medan, mode, dan mean. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 30 menit ke depan, yaitu sampai 10:56. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan sebutkan nama dan kelompoknya. Ya, kepada Dimas dipersilakan. Ya, izin masuk, Mut. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Pramudito, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok, yaitu bisa berikan contoh dari variabel yang bisa diukur nggak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dimas. Untuk pertanyaannya bisa ditampung terlebih dahulu. Untuk Risma Pingkan dipersilakan. Baik, apa suara saya terdengar, moderator? Ya, sudah terdengar. Baik, saya Rizky Pinkan dari kelompok 4. Saya izin bertanya, mengapa skala ukur penting dan harus ditetapkan oleh seorang peneliti dalam penelitiannya? Ya, baik. Untuk pertanyaannya bisa ditampung terlebih dahulu. Untuk Novia Stianingsih bisa dilatarkan pertanyaannya. Ya baik, Mod. Terima kasih sebelumnya. Saya Novia Stensi, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok. Skala ukur ini kan penting. Nah, kenapa sih dan harus ditetapkan oleh seseorang peneliti dalam penelitian? Terima kasih. Ya, baik. Untuk Farda Damayanti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Farda dari kelompok 3. Izin tanya, di PPT terdapat definisi operasional tipe A, B, C. Nah, apa saja contoh masing-masing definisi operasional dari tipe A, B, dan C? Mohon dijelaskan kelompok. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya untuk Adelia Junia Safitri dipersilakan. Izin bertanya kepada kelompok. Pertanyaan saya, apakah semua variabel penelitian itu harus dibuat definisi operasionalnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Adel. Untuk Salsabila dipersilakan. Ini izin masuk. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok. Boleh tolong dijelaskan contoh dari variabel yang membedakan objek satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Ya, baik.
untuk teman-teman apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya kepada kelompok yang sudah ada jawabannya bisa langsung dijawab saja kelompok. Sekali lagi kepada kelompok yang sudah memiliki jawabannya bisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, untuk Ratu dipersilakan. Kepada Muhammad Bintang dipersilakan. Izin masuk ke moderator. Saya Muhammad Bintang, perwakilan dari kelompok 5, ingin menjawab pertanyaan dari Dimas Pramudito dari perwakilan kelompok 6. Dan tadi itu pertanyaannya, bisakah berikan contoh dari variabel yang bisa diukur? Mungkin contohnya dari kata dari belajar dan hasil belajar. Yang belajar bukan itu adalah konsep dan hasil belajar adalah variabel. Dan itu juga merupakan variabel yang diukur melalui indikator. Lalu yang kedua itu variabel yang dinilai berdasarkan skala, yaitu dari mahasiswa dan jumlah mahasiswa. Mahasiswa merupakan konsep dan jumlah mahasiswa merupakan variabel. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Apakah menjawab, Dimas? Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk kelompok. Bisa dipersilakan menjawab. Untuk Ratu dipersilakan. Ingin menjawab pertanyaan dari Caca. Pertanyaannya itu boleh tolong jelaskan contoh dari variabel yang membedakan objek satu dengan yang lain. Jawabannya itu contohnya populasi mahasiswa terdiri dari anggota yang mempunyai satu kesamaan karakteristik yaitu mahasiswa. Selain dari kesamaan tersebut, di antara mahasiswa tersebut memiliki perbedaan dalam hal usia, agama, jenis kelamin, motivasi belajar, cara belajar, presentasi, tempat pekerjaan orang tua, bakat, kecerdasan, dan sebagainya. Perbedaannya tersebut merupakan variabel dikarenakan memiliki sifat membedakan di antara objek yang ada di dalam populasi mahasiswa tersebut. Apakah Caca sudah paham? Iya, terjawab. Terima kasih ya, Ratu. Ya, baik. Terima kasih kelompok. Ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk kelompok bisa dijawab pertanyaannya. Ya, untuk Vanessa dipersilakan. Ya, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Adele dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, apakah semua variabel penelitian itu harus dibuat definisi operasionalnya?
Ya, dapat dikatakan bahwa suatu definisi ini berdasarkan karakteristik yang mengenai hal yang dapat diobservasi, sehingga dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Definisi operasional sendiri ini dapat menentukan, menilai, atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel tersebut dengan cara merumuskan kata-kata yang bersifat operasional. Apakah ada sudah menjawab? Baik, Vanessa sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan dari Farda dan kelompok 4. Bisa menjawab. Ya, kepada Clarissa dipersilakan. Baik, moderator izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Tadi di pertanyaannya berikan contoh dari variabel memiliki nilai yang bervariasi. Contohnya itu dari suatu populasi yang tinggal di suatu daerah tertentu, jenis pekerjaan atau profesi bukanlah merupakan variabel jika seluruh orang dalam populasi itu mempunyai profesi atau pekerjaan yang sama. Jadi kalau profesi atau pekerjaan yang sama, itu nggak bisa disebut sebagai variabel yang bervariasi. Tapi kalau misalkan profesi dan pekerjaannya berbeda, itu bisa disebut sebagai variabel yang memiliki nilai bervariasi. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, tadi sudah dijawab oleh Vanessa. Vanessa, pertanyaannya sama dengan kelompok 1. Apakah sudah terjawab kelompok 7? Kalau sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan dari Farda dan Risma belum terjawab. Untuk kelompok bisa langsung dijawab. Izin masuk moderator. Tadi pertanyaannya Farda, dalam PPT kan masing contoh definisi operasional itu ada tipe A, tipe C. Dan yang ditanyakan contohnya. Yang pertama dari definisi operasional tipe A ini contohnya tuh kayak misalnya kalimat konflik ini didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan tuh menempatkan 2 orang atau lebih pada situasi di mana tuh masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tapi hanya 1 orang yang akan dapat mencapainya. Kemudian yang kedua ada definisi operasional tipe B. Contohnya kalimat orang pandai itu dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Lalu yang ketiga definisi operasional tipe C, itu contohnya kayak orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemudian kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Apakah sudah terjawab, Farda? Oke, sudah terjawab. Makasih, Dea. Baik. Ya, baik. Untuk pertanyaannya semuanya sudah terjawab. Tadi untuk Risma pertanyaannya sama dengan pertanyaan Adil ya, tadi sudah dijawab. Karena pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok, maka saya tutup presentasi pada hari ini. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kata yang kurang baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelompok kelas RKI. Untuk moderator kelas RKI dipersilakan. Ya, baik. Izin untuk ambil kembali. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas?
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian dan kepada Bapak Nanda Mulyana selaku dosen kita pada hari ini. Di sini saya Kak Fitri Mutia akan membimbing kelompok untuk melakukan presentasi mengenai komponen penelitian. Untuk waktu presentasi dimulai selama 20 menit, lalu ntar dilanjutkan sesi tanya jawab selama 5-15 menit. Bisa di next. Di sini untuk anggota kelompoknya ada 5 anggota. Yang pertama ada Moibarida Salim, ada Nasya Fauzia Zahra, ada Nawasa Putri, Rehana Fadila Putri, dan ada Rena Syahrani Devi. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, yang pertama itu membahas desain penelitian. Slide. Ya, desain penelitian merupakan cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Untuk secara luasnya, pengertian desain penelitian ini mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, definisi operasional, syarat pengumpulan data, hingga analisis data, menurut Syafitri tahun 2021. Next slide. Untuk metode penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian kuantitatif, dan yang kedua itu penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan perolehan data hasil penelitian yang berupa angka-angka serta analisis menggunakan metode statistika. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu penelitian yang menghasilkan penemuan tanpa menggunakan prosedur statistik dan menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Next slide. Untuk klasifikasi desain penelitian kuantitatif itu ada dua. Yang pertama itu desain penelitian observasional, yang kedua desain penelitian eksperimen. Untuk desain penelitian observasional dibagi lagi menjadi dua, penelitian deskriptif dan penelitian analitik, dan desain penelitian eksperimen dibagi menjadi dua, itu eksperimen dan kuasi eksperimen. Untuk penjelasan pembagian selanjutnya akan dijelaskan di next slide. Untuk desain penelitian observasional itu adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati suatu fenomena ataupun kejadian tanpa melakukan intervensi apapun. Penelitian observasional terbagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan analitik. Untuk penelitian deskriptif itu di sini akan menjelaskan, menggambarkan fenomena dalam suatu populasi tertentu. Untuk penelitian deskriptif dibagi menjadi 4, yaitu survei rumah tangga, survei analisis jabatan, survei morbiditas, dan survei pendapat umum. Contohnya untuk survei rumah tangga itu yang dilakukan kepada keluarga atau kepala rumah tangga. Contohnya tentang survei family folder atau kepuasan keluarga tentang BPJS. Untuk analisis jabatan itu contohnya gambaran kinerja petugas akan medis dilihat dari faktor internal dan eksternal. Untuk survei morbiditas, yang survei untuk mengetahui prevalensi kejadian suatu penyakit, itu contohnya laporan 10 besar penyakit di rumah sakit atau puskesmas. Dan untuk survei pendapat umum, yaitu contohnya mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran rawat jalan. Slide. Selanjutnya itu desain penelitian observasional. Yang kedua yaitu penelitian analitik. Yang pertama ada rancangan cross-sectional. Penelitian ini mempelajari korelasi antara paparan atau faktor risiko independen dengan akibat atau efek dependen. Dengan pengumpulan data dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu waktu antar faktor risiko dengan efeknya. Contohnya itu hubungan pengetahuan dan sikap perawat terhadap perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS di rumah sakit. X variabel independennya itu pengetahuan dan sikap tentang pencegahan HIV/AIDS, dan variabel dependennya itu perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS diukur dalam satu satuan waktu. Untuk yang kedua itu ada desain case control,
Ini mempelajari sebab-sebab kejadian atau peristiwa secara retrospektif. Dalam bidang kesehatan, suatu kejadian penyakit diidentifikasi saat ini, kemudian paparan atau penyebabnya diidentifikasi pada waktu yang lalu. Contohnya hubungan kehamilan anemia terhadap kelahiran BBLR. Peneliti akan memulai penelitian dengan membagi subjek ke dalam kelompok kasus, yaitu melahirkan bayi BBLR dan kelompok kontrol melahirkan bayi normal. Peneliti kemudian akan mengidentifikasi adanya kejadian anemia saat hamil pada kedua kelompok secara retrospektif. Next slide. Selanjutnya itu ada desain kohort. Desain penelitian kohort ini merupakan penelitian yang mempelajari hubungan antar faktor risiko dengan efek yang dilakukan secara prospektif atau ke depan sebelum terjadinya efek. Subjek penelitian diikuti dan diamati secara terus-menerus sampai jangka waktu tertentu. Contohnya itu pengaruh BBLR terhadap tumbuh kembang balita. Peneliti akan memulai dengan mencari bayi BBLR sebagai kelompok risiko positif dan bayi lahir BB normal sebagai kelompok risiko negatif atau variabel independen. Setiap bayi yang terpilih menjadi sampel diikuti perkembangannya dan diukur tumbuh kembangnya secara kontinu sesuai dengan periode waktu yang ditentukan variabel dependen. Next slide. Selanjutnya itu desain penelitian eksperimen. Penelitian ini memberikan perlakuan atau intervensi kepada satu atau lebih kelompok. Lalu hasil intervensi tersebut dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi atau kontrol. Next slide. Ini untuk langkah-langkah penelitian eksperimen itu membuat rumusan masalah, membuat tujuan penelitian, membuat hipotesis penelitian, menyusun rencana eksperimen, pengumpulan data tahap pertama atau pretest, melakukan eksperimen, post-test, lalu analisis data. Next slide. Ini untuk true eksperimen itu, yang pertama ada pre and post-test control group. Jadi langkah-langkahnya itu, responden dibagi secara random menjadi dua kelompok atau lebih. Satu kelompok adalah kelompok perlakuan dan kelompok lain adalah kelompok kontrol sebagai pembanding. Sebelum perlakuan, pada semua kelompok dilakukan pengukuran awal atau pretest untuk menentukan kemampuan atau nilai awal responden sebelum perlakuan. Lalu pada kelompok perlakuan diberikan intervensi sesuai dengan protokol dan pada kelompok kontrol tidak dilakukan intervensi. Setelah intervensi akan dilakukan pengukuran akhir atau post-test pada semua kelompok untuk menentukan efek perlakuan. Next slide. Selanjutnya ini post-test only control group. Kalau ini bedanya sama seperti yang tadi, cuman bedanya itu tidak terdapat pretestnya. Nanti kesimpulan hasil penelitian didapat dengan cara membandingkan data post-test antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Next slide. Yang ini Solomon for Group Design. Kalau ini dibagi menjadi 4 kelompok dengan randomisasi. Kelompok 2 pertama itu menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada kelompok ini dilakukan pretest dan post-test. Pada kelompok 3 dan 4 tidak dilakukan pretest. Kelompok 3 hanya diberikan perlakuan, sedangkan kelompok 4 sebagai kelompok kontrol. Next slide. Selanjutnya ada quasi eksperimen. Ini pretest and post-test non-equivalent control group. Ini hampir sama dengan desain pretest and post-test control group, perbedaan hanya terdapat pada randomisasi. Next slide. Ini post-test only non-equivalent control group. Ini juga hampir sama dengan desain post-test only control group. Perbedaannya hanya pada randomisasi juga. Next slide. Ini pre and post-test without control. Kalau di sini tidak ada kelompok kontrol, jadi peneliti hanya melakukan intervensi pada satu kelompok tanpa pembanding. Next slide. Nah, ini untuk menentukan desain penelitian yang ingin digunakan, bisa mengikuti skema ini. Next slide. Untuk penelitian kualitatif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada etnografi, yaitu studi deskriptif mengenai kebudayaan dan masyarakat. Kedua, studi kasus, yaitu penelitian intensif menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, grounded theory, yaitu penelitian yang fokus pada rangkaian peristiwa, tindakan, dan aktivitas individu. Yang keempat, fenomenologi, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dari fenomena yang dipelajari. Etnometodologi itu upaya yang menunjukkan bagaimana masyarakat di suatu kelompok atau budaya menggunakan dan menata lingkungannya. Next slide. Baik, selanjutnya ada populasi dan sampel.
Yang pertama, populasi itu merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian, sedangkan kalau sampel itu merupakan sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Yang pertama ada karakteristik dari populasi, yaitu yang pertama kepadatan populasi, di mana kepadatan atau ukuran besar dari suatu populasi termasuk sebagai parameter utama, biasanya dipengaruhi oleh kelahiran dan juga kematian. Selanjutnya itu ada sebaran. Sebaran itu dipengaruhi oleh sebaran suatu objek tertentu, misalnya kondisi iklim, cuaca, struktur, dan umur objek tertentu. Terdapat juga dispersi, yaitu suatu sebaran individu intrapopulasi. Selanjutnya ada karakteristik dari sampling. Yang pertama itu ada akurasi. Akurasi ini menunjukkan seberapa dekat hasil dari sampel dengan hasil yang sebenarnya dari populasi. Jika sampel diambil dengan benar, hasilnya akan mendekati hasil yang akan didapat jika seluruh populasi diukur. Selanjutnya itu ada presisi. Presisi ini mengacu pada seberapa konsisten hasil dari sampel saat diukur berulang kali. Semakin tinggi presisi, semakin mirip hasil sampel satu dengan yang lainnya, dan semakin besar kemungkinan sampel tersebut mencerminkan populasi yang baik. Boleh di next. Teman-teman, penelitian ini kan bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan melalui prosedur dari ilmiah. Dalam penelitian ini, salah satu bagian terpenting itu ada populasi. Kenapa penting? Yaitu dia sebagai sumber informasi untuk menggali informasikan. Selanjutnya, populasi penelitian ini merujuk pada keseluruhan kelompok atau kategori individu, objek, atau unit yang menjadi subjek penelitian dan yang hasilnya ingin digeneralisasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, populasi dapat didefinisikan oleh sejumlah karakteristik dalam jumlah kelompok yang digunakan para ahli statistik untuk menarik kesimpulan tentang subjek penelitian. Boleh di next. Selanjutnya, secara umum populasi dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada populasi berdasarkan jumlahnya. Populasi yang pertama itu ada populasi terbatas, yaitu populasi sumber data yang jelas batas-batasannya secara kuantitatif, karena memiliki karakteristik yang terbatas. Selanjutnya ada populasi tak terbatas, yaitu sumber data yang tidak dapat ditentukan batasannya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Yang kedua itu ada populasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada populasi homogen, yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang kedua ada populasi heterogen, yaitu populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya ada populasi berdasarkan perbedaan lainnya. Yang pertama ada populasi target, yaitu populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian. Populasi target ini mengacu pada seluruh kelompok individu atau objek yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian untuk menggeneralisasikan kesimpulan. Selanjutnya itu ada populasi survei, yaitu populasi yang terliput di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Populasi ini adalah bagian dari populasi target dan juga dikenal sebagai populasi penelitian. Boleh di next. Baik, selanjutnya ini ada sampel. Sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diambil dan diteliti dalam sebuah penelitian. Nah, sampel ini dipilih dari populasi untuk diteliti dalam sebuah penelitian oleh seorang peneliti. Dan menurut Sunarto pada tahun 1987, sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Nah, sampel ini juga harus representatif karena hasil penelitiannya ini yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada sampling. Sampling itu adalah proses memilih individu atau elemen tertentu dari populasi untuk dijadikan sampel. Nah, menurut Supranto pada tahun 1992, sampling ini adalah metode pengumpulan data atau penelitian yang hanya melibatkan elemen-elemen sampel atau sebagian dari elemen populasi untuk diteliti. Jadi bedanya sampel dan sampling itu, sampel itu
bagian dari populasi. Nah, sampling ini proses dari memilih sampel dari populasi itu. Nah, sampling ini dibagi juga menjadi dua metode. Yang pertama ada random sampling atau probability sampling, dan yang kedua yaitu non-random sampling. Di sini ada yang pertama random sampling ya. Jadi random sampling ini merupakan prosedur pemilihan sampel yang secara acak, yang di mana setiap anggota populasinya ini memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Selanjutnya 3 Izin langkah yang masuk ya. untuk presentasinya 5 menit lagi ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada metode sampling yang kedua, yaitu non-random sampling atau non-probability sampling. Jadi sampling ini merupakan metode pengambilan secara acak yang dimana tidak setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Di sini ada beberapa teknik sampling yang tidak acak, bisa dibaca, yaitu ada sampling bertujuan atau lalu sampling kebetulan, lalu sampling kuota, sampling tersedia, dan sampling sistematik. Ada juga tambahan snowball sampling sama judgmental sampling. Selanjutnya akan dilanjutkan. Ya, bisa di next. Ya, jadi kalau variabel penelitian itu adalah suatu karakteristik, atribut individu ataupun objek yang kita teliti, yang dijadikan pengumpulan data dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, ini ada ciri variabel penelitian, yaitu memiliki variasi nilai. Jadi setiap variabel yang kita teliti itu punya nilai yang berbeda-beda, karena itu pengumpulan data itu bisa banyak, lalu dapat diukur. Variabel penelitian itu harus dapat diukur entah itu dari rasio ataupun interval, jadi harus jelas pengukurannya seperti apa, lalu relevan dan jelas. Jadi relevan di sini harus sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah, dan biasanya kalau sudah relevan itu ditunjang ataupun didukung oleh landasan teori, dan jelas ini peneliti harus mencantumkan variabelnya itu sesuai dengan judulnya. Lalu bisa di next. Ya, jadi ada variabel bebas dan variabel terikat. Kalau bebas itu independen, itu pokoknya yang mempengaruhi, yang kita variasikan, manipulasi atau modifikasi. Lalu untuk terikat ini dipengaruhi, ini yang variabel yang kita kumpulin datanya, kita amati dan kita ukur. Nah, ini ada contohnya, bisa teman-teman baca, bisa di next. Ya, ini ada contoh-contoh variabel penelitian, ada yang satu variabel bebas dan satu variabel terikat, bisa dibaca cuman senam jari kaki, dan variabel terikat itu penurunan tekanan darah. Lalu ini variabel bebas, tapi variabel terikat itu lebih dari satu, yaitu keterampilan dan kadar. Keterampilan dan pengetahuan, mohon maaf, lalu bisa dilanjutkan. Ini ada variabel bebasnya itu lebih dari satu, jadi ada konsumsi tablet Fe dan vitamin C, tapi variabel terikatnya cuma satu aja, yaitu kadar Hb pada ibu hamil. Bisa di next. Ya, jadi ada variabel intervening atau confounding atau pengganggu. Jadi variabel ini yang berhubungan tidak langsung antara variabel bebas dan terikat. Nah, ini bisa dilihat bagannya, ini ada variabel bebasnya penyuluhan, dan variabel terikat itu perilaku ibu terhadap imunisasi pada bayi. Nah, karena kita mau meneliti tentang efektivitas penyuluhan pada perilaku ibu, jadi kita biasanya nanya nih ke ibunya, ibu tahu imunisasi ini dari penyuluhan yang kita bawakan atau dari sosial media atau dari siaran radio atau iklan TV dan koran atau majalah. Bisa di next. Ya, jadi ada yang namanya definisi operasional. Kalau definisi operasional ini ada penjelasan rinci bagaimana variabel itu diukur atau diidentifikasi. Nah, biasanya kita buat tabel seperti ini, dari variabelnya apa, definisi operasional juga seperti apa, lalu alat ukur untuk mengukur variabel tersebut serta caranya, dan skala ukur yang dipakai. Bisa di next. Jadi di sini ada jenisnya, ada pengukuran, kategori, observasi, dan proses aktivitas, serta tujuan dari definisi operasional itu mengurangi ambiguitas, memungkinkan replikasi, dan memastikan konsistensi pengukuran, serta manfaatnya bisa teman-teman baca. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini tujuannya untuk menentukan bagaimana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dianalisis secara statistik.
Skala ini membantu dalam mengklasifikasikan informasi yang diperoleh dan menentukan jenis analisis yang sesuai untuk data tersebut. Boleh di next. Di sini ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Untuk contohnya ini ada jenis kelamin, suku, status perkawinan. Selanjutnya ada skala ordinal. Datanya ini memiliki variasi perbedaan, tingkatan, dan urutan. Contohnya itu tingkat kepuasan. Biasanya sangat puas, puas atau tidak puas. Atau tingkat pendidikan SD, SMP, ataupun SMA. Selanjutnya ada skala interval. Data skala ini memiliki urutan yang jelas dan perbedaan antara nilai-nilai bisa diukur. Tetapi skala ini tidak memiliki nol absolut. Contohnya kayak suhu dalam Celcius ataupun dalam Fahrenheit. Selanjutnya itu ada rasio. Rasio ini memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi dengan tambahan adanya titik nol absolut yang memungkinkan perbandingan rasio. Contohnya itu ada nih berat badan, tinggi badan, jarak, waktu, dan jumlah uang. Boleh di next. Selanjutnya ada skala pengukuran sikap. Skala pengukuran sikap ini merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai sikap, opini, atau perasaan individu terhadap suatu objek, orang, ide, ataupun situasi tertentu. Selanjutnya itu ada skala Likert. Responden diminta untuk menunjukkan sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan serangkaian pernyataan yang berkaitan dengan suatu objek. Contohnya sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya itu ada skala Goodman. Menggunakan skala Goodman ini bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Skala ini didapat jawaban yang tegas, ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah. Skala Goodman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, dapat juga dalam bentuk checklist. Contohnya, pernahkah melakukan perawatan pada pasien luka bakar? Jawaban pernah itu 1, tidak pernah itu 0. Boleh di next. Baik, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada kelompok yang telah membukakan materinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada kelompok, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Ya, baik, kepada Risti Diana dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok RKI. Menurut kelompok, desain penelitian kuantitatif dan kualitatif apa yang paling cocok digunakan kita sebagai mahasiswa keperawatan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Risti atas pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nayu dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Sebelumnya, izin moderator, suara saya terdengar tidak? Ya, cukup terdengar, Nayu. Ya, sebelumnya izin Nayu mungkin izin bertanya kepada kelompok, karena tadi kelompok RKI juga sudah membahas terkait penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini mungkin saya izin bertanya terkait dua hal tersebut, yaitu menurut kelompok kira-kira dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ini dari masing-masing penelitian tersebut apakah ada plus minusnya ya dari masing-masing penelitian, dan juga bisa nggak tadi kan juga dibahas ya terkait mungkin yang termasuk penelitian kualitatif apa aja, kuantitatif apa aja, cuman di sini mau ada contoh yang kayak lebih signifikan aja terkait penelitian kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Hervinayu atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya. Oke, baik. Kepada Yumna Aliza, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Iya, izin mod atas suara saya terdengar jelas. Ya, Yumna, sudah cukup terdengar. Ya, izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan ada teknik
ada teknik sampling, ada dua ya, sampling random sama non-random. Nah, boleh ya dijelasin teknik sampling mana yang efektif buat penelitian kualitatif dan mana yang efektif buat penelitian kuantitatif. Apalagi kan kita nentuin sampel itu ada inklusi sama eksklusi ya, ada kriterianya. Nah, gimana? Nah, boleh dijelasin tadi mana yang sesuai atau cocok untuk kualitatif dan mana yang cocok untuk kuantitatif supaya kriteria inklusi dan eksklusi yang kita punya itu terpenuhi. Supaya sampel yang kita dapat itu memenuhi kriteria inklusi sama eksklusi yang kita tentukan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda atas pertanyaannya. Karena adanya keterbatasan waktu, mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan 3 pertanyaan kepada kelompok. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Izin masuk, Nur. Ya, baik, Reihana, dipersilakan. Saya izin menjawab pertanyaannya Rizky. Tadi itu Rizky bertanya menurut kelompok desain penelitian kuantitatif dan kualitatif apa yang paling cocok digunakan oleh kita sebagai mahasiswa keperawatan. Jadi menurut kami desain penelitian yang paling cocok untuk digunakan itu kalau untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan desain penelitian observational analitik cross-sectional. Karena di penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu waktu atau point time approach sehingga pelaku penelitiannya lebih singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama atau menahun seperti desain penelitian eksperimental yaitu kuasi eksperimental atau true eksperimental. Dan untuk penelitian kualitatif yaitu kita bisa menggunakan desain penelitian studi kasus karena dalam melakukan studi kasus ini kita akan mendalami dan mengeksplorasi fenomena tertentu dalam konteks nyata. Ya, studi kasus ini juga seperti yang udah biasa kita lakukan yaitu menyusun asuhan keperawatan. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Reihana atas penjelasan jawabannya. Kemudian kepada kelompok bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Baik, izin masuk, Mak. Ya, Rena, dipersilakan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yuna. Teknik sampling mana yang cocok dan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusinya. Jadi untuk penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan purposive sampling atau sampling yang bertujuan. Jadi sampling purposive ini sesuai dengan inklusi dan eksklusinya itu karena peneliti itu bisa memilih subjek yang memenuhi kriterianya, jadi bisa dipilih sama penelitinya. Lalu untuk penelitian kualitatif juga bisa menggunakan snowball sampling, yaitu tekniknya ini bisa membantu untuk menjangkau subjek yang memenuhi kriteria. Jadi penelitiannya ini dimulai dari beberapa responden, lalu responden yang pertama ini bisa dimintain untuk merekomendasikan orang lain juga yang sesuai dengan kriteria samplingnya. Lalu untuk penelitian kuantitatif, ini biasanya menggunakan simple random sampling atau sampling acak yang sederhana. Jadi maksudnya itu, jadi setiap anggota populasinya ini memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi cocok untuk penelitian kuantitatif. Lalu ada juga stratified sampling atau sampling bertingkat. Jadi cocok untuk kuantitatif ini karena penelitian ini penelitian jenis kuantitatif ini ingin memastikan bahwa sekelompok tertentu ini dapat mewakili populasi secara proporsional. Jadi kesimpulannya itu kalau untuk penelitian kualitatif itu menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Lalu untuk penelitian kuantitatif itu bisa menggunakan simple random sampling dan stratified sampling. Semoga terjawab, Ina.
Ya, baik. Terima kasih Rena atas penjelasan jawabannya. Kemudian tinggal satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Mungkin kepada kelompok bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Iya, izin menjawab. Ya, silakan semua. Iya, izin menjawab pertanyaan Ayu, kelebihan dan kekurangan. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif, kelebihannya itu objektivitas, maksudnya bisa diukur secara statistik yang benar-benar pengukuran itu. Lalu replikasi ini jadi variabelnya ini bisa diuji ulang lagi oleh peneliti lain. Nah, untuk yang ketiga itu efisiensi waktu. Jadi pengumpulan datanya itu lebih sering, itu lebih cepat dan dilakukan dalam skala besar. Lalu untuk untuk kekurangannya itu ada keterbatasan konteks. Jadi untuk penelitian kuantitatif ini kadang itu tidak selalu bisa untuk meneliti konteks yang spesifik. Lalu untuk kekurangannya lagi itu kurang mendalam. Jadi tidak memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman atau perspektif seseorang atau variabel tersebut. Lalu keterbatasan fleksibilitas. Jadi desain penelitian ini kaku atau kurang fleksibel dalam menyesuaikan perubahan. Jadi selama penelitian, jadi kalau misalkan di tengah-tengah datanya udah salah, ya udah diulang lagi dari awal. Nah, ini untuk contoh penelitian kuantitatif itu kayak penelitian tentang efektivitas program edukasi kesehatan pada pasien diabetes. Jadi peneliti ini mengumpulkan data melalui kuesioner yang diisi oleh 200 pasien. Nah, sebelum dan setelah mengikuti program tersebut. Nah, ini nanti hasilnya ini bisa dianalisis atau dianalisis secara statistik untuk melihat perubahan dalam pengetahuan dan perilaku kesehatan pasien. Lalu jawabannya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kalau untuk penelitian kualitatif ini, kelebihannya itu yang pertama itu kedalaman pemahamannya. Memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan konteks sosial. Selanjutnya itu ada fleksibilitas, desain penelitian yang lebih fleksibel dan juga dapat disesuaikan dengan perubahan selama penelitian. Selanjutnya itu ada interaksi peneliti dan responden, meningkatkan interaksi antara peneliti dan responden yang dapat menghasilkan data yang lebih baik, lebih kaya. Selanjutnya itu ada kekurangannya itu subjektivitas, data yang dihasilkan bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi penelitinya. Selanjutnya itu ada generalisasi terbatas, hasil penelitian sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya ada waktu dan biaya, pengumpulan dan analisis data kualitatif sering memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Untuk contoh penelitian kualitatif itu, misalnya studi kasus tentang pengalaman perawat dalam menangani pasien dengan penyakit terminal. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 10 perawat untuk memahami tentang tantangan emosional dan strategi coping yang mereka gunakan dalam situasi tersebut. Seperti itu, Ertinayu, apakah sudah terjawab? Iya, izin sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak, kelompok. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada kelompok dan penanya yang telah bertanya dan telah menjelaskan pertanyaannya kepada kelompok. Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai dan sesi pemaparan dari kelompok pun juga sudah selesai, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Nana Mulyana. Baik, terima kasih kasih aplaus untuk teman-teman kelas A dan RKI ya. Saya pikir bagus saling melengkapi ya, baik kelompok RKI maupun kelas A gitu ya. Cuma satu koreksi nih, kelas A desain penelitiannya nggak muncul tadi ya. Pajwah tadi yang desain penelitiannya belum muncul ya.
gitu ya. Iya, Bapak. Ya, gitu ya. Oke. Baik. Saya akan mengulas karena sudah cukup komprehensif. Apalagi tadi terakhir kelompok RKI dilengkapi dengan desain penelitian. Saya hanya ingin memperkuat ya. Oke. Oke. Ini kan tugas kita ini ya hari ini. Desain penelitian populasi sampel atau sampling. Sampel itu orangnya, sampling prosesnya, variabel, definisi operasional, skala pengukuran gitu ya. Oke. Nah, tadi kelompok A bisa dilengkapi ya biar nilainya bagus ya. Desain penelitian susulin ke lengkapi. Oke. Nah, desain penelitian tadi udah disampaikan ya. Nah, ini kerangka yang kuantitatif nih ya. Tadi udah dijelaskan ya oleh teman-teman RKI. Ntar ya saya pakai ini ya biar nggak ini. Oke. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu harus berangkat dari teori ya. Gitu. Kemudian ada proses deduksi, tadi logika berpikir deduksi. Jadi di teori dituangkan ke dalam kerangka konseptual gitu. Misalnya teori OREM, teori apa macam ya, teori-teori keperawatan. Dan teori ini nanti dideduksikan, dibuatlah kerangka pikir yang namanya kerangka konseptual. Itu yang penelitian kuantitatif ya. Dari kerangka konseptual itu disusunlah instrumen untuk mengukurnya. Apakah kuesioner, daftar pertanyaan, angket. Ya. Kemudian disusunlah desain penelitiannya sana, sampelnya, gitu kan. Ini karena mau ke pesta ya rancangan desainnya adalah baju pesta, nggak mungkin baju renang kan gitu. Nah itu yang dimaksud desain. Jadi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian karena ini kuantitatif ada sampel kemudian observasi. Observasi yang dimaksud ini pengumpulan data nih. Kalau akan diamati observasi, kalau ada perlakuan ya dilakukan intervensi. Kemudian diolah, dianalisis, di entry, di cleaning gitu kan, divalidasi datanya langsung digeneralisasi. Generalisasi ini dibalikan dari sini ke ke kerangka konsep tadi. Gimana hasilnya? Kemudian kerangka konsep pasti proporsi balikan itu dikaitkan dengan dibahas dengan teori. Itu siklusnya. Tapi dalam kuantitatif itu adanya mah hipotesis, ada pengujian hipotesis sangat statistik gitu ya. Oke. Nah ini. Nah kalau di dalam kuantitatif ini hipotesis itu tidak ada. Gitu. Pola berpikirnya adalah bukan dari teori tapi induktif dari hasil lapangan diinduksi menjadi pemikiran-pemikiran baru atau teori. Itu adalah kondisi idealnya. Oke. Nah, jadi kalau dikelompokkan memang penelitian itu hanya dua, kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah, kalau dilihat dari rumusan masalahnya ada yang eksplorasi. Nah, eksplorasi itu biasanya mencari yang dalam ya. Ini biasanya kualitatif. Kalau uji hipotesis pasti kuantitatif. Nggak mungkin uji hipotesis itu kualitatif. Ya. Kemudian dilihat dari pengumpulan data ada pengamatan, ada survei gitu kan. Kemudian ada eksperimental tadi kalau dilihat dari variabel. Kemudian dilihat dari tujuannya ada deskripsi. Saya masuk ke kelas profesi, kelas A, kelas RKI. Saya lihat ada sekian mahasiswa, ada sekian mahasiswi, kemudian ada yang pakai mata sekian, ada yang enggak, ada yang berkerudung, ada enggak. Itu adalah deskriptif, hanya menggambarkan. Kalau komparasi membandingkan, ini antara kelas A dengan kelas RKI itu saya bandingkan nih dalam pemahaman mata kuliah metrik. Nah, itu komparasi.
Tapi kalau asosiasi melihat hubungan, ada nggak hubungan antara belajar sebelumnya dengan pemahaman, gitu kan? Atau latihan sebelum presentasi pada waktu ini, ada nggak hubungan asosiasi, gitu ya? Oke, kalau ini adalah studi lapangan, kemudian laboratorium maupun eksperimental. Nah, ini seperti gambarnya seperti ini. Kalau tadi kan yang disampaikan 5 ya, kalau dari RKI. Ini kalau si Lewis ini hanya 3. Jadi filsafat penelitian itu ada 2, positivisme sama fenomenologi gitu ya. Positivisme melahirkan kuantitatif studi atau kuantitatif research. Kalau ini kalau ini adalah kualitatif research, gitu ya. Kemudian bagaimana pendekatannya? Pendekatannya deduktif di sini kan, dari teori, dari umum ke khusus, dari teori-teori dideduksikan menjadi kerangka-kerangka pikir yang akan jadi kerangka konsep. Kalau di sini induktif, dari temuan lapangan ditarik menjadi pemikiran-pemikiran konsep-konsep baru. Gitu. Nah, kemudian ini strategi riset ini sering disebut desain penelitian atau rancangan penelitian. Eksperimental survei itu kuantitatif, gitu kan. Kemudian ada juga kan sebenarnya survei ya, survei ya kebanyakan ya. Kemudian studi kasus, grounded teori, etnografi, action research, gitu kan. Nah, ini adalah kualitatif. Dari segi waktu ada yang cross sectional, tadi kelompok RKI menjelaskan pengambilan data sesaat. Jadi kalau kita datang melihat, mengukur bagaimana kondisi kesehatan ibu hamil pada saat ini, kemudian ditanya pengetahuan sikapnya, itu adalah sesaat. Jadi antara variabel dependen dan independen dikumpulkan pada saat yang sama. Kalau longitudinal lain, longitudinal itu adalah ke depan utamanya, walaupun ada retrospektif ke belakang, itu lebih banyak ke depan. Apakah misalnya kita ingin melihat misalnya paparan asap rokok terhadap paru ya, misalnya kanker paru. Nah, kita mulainya dari yang merokok diikutin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun baru CA. Nah, penelitiannya 10 tahun udah selesai gitu kan, longitudinal gitu ya. Nah, kalau yang cross-sectional atau case di kasus case control, kita cari kejadiannya pada waktu sekarang. Mana yang CA paru gitu kan. Kita lihat ke belakang, dia terkena paparan rokok atau enggak gitu kan. Dan faktor-faktor risiko lain yang menyebabkan CA paru gitu. Oke. Kemudian ini tadi ada sampling ya, data sekunder, data primer, interview ini terkait dengan data. Nah, tadi sudah digambarkan oleh teman-teman RKI sudah cukup bagus, cuma memang yang sininya kurang dieksplorasi gitu. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau nggak salah pertanyaan siapa ya? Variabel mana sih yang paling cocok untuk mahasiswa keperawatan ya? Terutama kalian dah program profesi S1 ya, program profesi. Yang paling cocok saya rekomendasikan adalah kalau kuantitatif adalah yang observasional, kemudian yang sifatnya analitik, yaitu cross sectional. Itu yang paling visible. Apakah bisa kohort? Oh, bisa kohort, tapi kalian nanti yang lain sudah lulus, kalian masih kuliah gitu kan. Case control bisa, nah case control bisa. Cuma nanti kalian agak ribet karena harus lihat kasus dulu, lihat kontrol. Harus ada comparable antara kasus dan kontrol. Ini mungkin untuk ambil S2 aja cukup case control. Kalau satu proseksional cukup bagus. Kalau kualitatif mana?
case study, studi kasus keperawatan Ibu A dengan misalnya DMTP2 dan seterusnya gitu ya. Oke. Ini yang sering digunakan oleh mahasiswa. Oke. Tadi ada pertanyaan dari kelompok kelas A atau kelas RKI yang tanda kutip belum clear jawabannya, ada nggak? Atau sudah clear semua? Ya, Kansa gimana Kansa? Ya, izin Bapak untuk yang dari RKI tadi udah cukup clear Bapak. Oke, baik, makasih. Ratu atau Bintang tadi ada pertanyaan yang perlu dilengkapi nggak dari kelas A? Naswa tadi. Fitri ada tadi atau Yeni? Kenapa Bisa nggak? jawab, Pak. Gimana? Gimana Putri? Sudah cukup dijawab semua, Pak. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih ya. Saya harap banyak karena kata kuncinya di sini nih. Kata kuncinya adalah di metodologi. Oke, ini yang kuantitatif. Ya baca ini prosesnya. Nah ini, jadi yang paling penting tuh ini ngebedain. Kalau Anda akan mengukur, nih saya tanya, nih, yang nggak buka kamera harus siap ditanya sama saya. Ini Ratu nih. Ratu nggak buka kamera sama Risti nih. Aku tanya nih. Ratu kalau akan kamu datang misalnya ke Ratu ada nggak? Ada di ruangan ini nggak atau hanya namanya doang? Risti sama ya nggak ada ya. Oke. Jadi Ratu sama Risti catat ya nggak ada nih orang nih. Karena saya panggil 2 kali nggak ada. Vini ada nggak Vini? Atau Winda? Nggak ada ya? Halo Pak, maaf izin. Kenapa kamu nggak buka kamera? Saya Winda Pak. Oh iya, kenapa kamu nggak buka kamera Winda? Saya buka kamera Pak, apakah muka saya tidak terlihat Pak? Iya, kalau di saya gelap, Winda, makanya saya tanya kamu. Mohon maaf ya Pak, Ya, seperti terkendala. oke. Buka ya. Eh, salah satu, saya kenapa saya cek satu-satu. Izin Bapak Ratu hadir. Ya, tapi kamu kemana tadi kameranya? Biasakan ya, nak. Saya ngasih tahu kalian karena saya empati kalian sama dengan anak-anak saya yang paling kecil gitu ya. Jadi kalian harus apa ya, sigap ya gitu. Itu kalau ada rapat ini nanti saya takut kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus itu melekat. Saya nggak mau kalian pintar tapi nggak direkrut karena kalian nggak dianggap nggak respon gitu. Penting itu ya gitu ya. Selain pintar, attitude, model mental juga penting gitu ya. Apalagi kalian adalah tenaga-tenaga profesional keperawatan yang sangat dibutuhkan masyarakat ya. Tolong ya, ke depan. Bukan hanya mata kuliah saya aja, mata kuliah yang lain pun sama. Kalau yang namanya rapat hadir, kalau ke kuliah hadir, kalau daring itu mesti buka kamera gitu. Nah kalau kalian ada kendala, trouble kait akan kamera, diinfokan di chat atau WA juga nggak apa-apa. Jadi biasakan memberi informasi ke apa pengajar, dosen, atau mungkin kalau satu saat Anda ke pimpinan rapat. Oke. Nah, jadi gini, kalau misalnya seorang mahasiswa eh, bikin KTI ini ya, S1, dia ingin mengetahui berapa prevalensi anemi di Kota Depok. Nah, itu desainnya apa yang cocok menurut kalian? Sorry, jenis penelitiannya apa tuh menurut kalian?
Siapa yang mau ngomong? Ingin melihat prevalensi anemi pada ibu hamil di Kota Depok. Kan penelitian tuh garis besarnya ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Dan menurut kalian ini bagusnya penelitiannya penelitian apa ya? Siapa yang bisa jawab? Belum bisa. Nah, saya sampaikan, nggak apa-apa. Ini namanya juga kan kalian pemula ya. Kalau nggak bisa ya. Tapi daripada dia bilang Pak saya belum paham gitu ya. Saya lebih suka gitu. Oke, nih tolong perhatikan. Kalau kita akan melihat mengukur kejadian berapa banyak gitu kan, berapa besar gitu ya, itu adalah pasti akan menggunakan kuantitatif. Prevalensi pasti ada angka kan, benar nggak? Ada angka berapa prevalensinya dan ada persentase dan sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya mengapa di Kota Depok angka stunting tinggi, itu masuk ke mana? Siapa yang bisa jawab? Kualitatif, Pak. Nah, kenapa kamu bilang kualitatif? Kalau tidak salah di kualitatif itu bentuknya sebagai jabaran dan juga mungkin kayak penjelasan lebih rinci selanjutnya, Iya, Pak, terkait iya, mengapa gitu. iya. Jadi kalau kualitatif itu pertanyaannya pasti dengan mengapa, bagaimana, dan itu tidak perlu angka-angka, tapi butuh mengeksplorasi data-data itu dalam bentuk naratif, bukan data angka-angka gitu ya. Itu pentingnya. Oke, saya ingin ingin latihan ke kalian nih. Seorang peneliti ingin melihat hubungan antara anemi dengan BBLR. Itu penelitiannya apa yang cocok ya? Jadi kalau orang saya bisa lihat nih penelitiannya penelitian apa, jenisnya, desainnya apa bisa kelihatan. Kalau melihat hubungan pasti itu kuantitatif, ya kan? Misalnya pengaruh, misalnya asap rokok terhadap kejadian kanker, itu kuantitatif apa kualitatif? Ya, ya. Kalau pengaruh hubungan asosiasi pasti kuantitatif gitu loh, karena akan ada uji statistik gitu ya. Jadi sebetulnya dari judul itu kalian kalau nyusun, kalau kalian misalnya asuhan keperawatan ibu A dengan ibu E dengan ini pasti itu case study gitu kan bisa kelihatan kan, gitu ya. Kalau misalnya saya ingin melihat misalnya bagaimana respon respon terhadap kecemasan misalnya faktor karakteristik itu pasti kuantitatif gitu kan gitu ya. Jadi bisa dilihat gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan nggak yang masih kalian belum paham? Mudah-mudahan ya. Oke, saya nanya nih, saya masuk lagi nggak di kelas kalian? Aku suka lupa masalahnya, bukan suka lupa ya, karena saya ada 20 kelas saya harus masuk di semester ini. Jadi saya kadang-kadang suka ketukar-tukar gitu loh. Nah, tolong si Pen ingetin saya ya, Pen ingetin saya H-2 ya, biar saya juga mempersiapkan diri, karena saya juga harus belajar. Nggak bisa saya masuk di kelas hanya dengan niat baik kecemplung ke kelas, nggak bisa. Saya mesti belajar, mesti lihat lagi referensi. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah cukup jelas ya? Oke, kalau udah cukup jelas, saya mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan, tapi saya senang kelas ini cukup bagus, aktif. Saya minta kelas A ditambahin ya desain penelitiannya ya untuk melengkapi agar nilainya bagus ya. Kelas RKI sudah lengkap ya. Baik. Baik, terima kasih.
Ini mau di SS atau enggak nih? Aku nggak ngerti. Iya, Bapak, mau di screenshot terlebih dahulu. Ya, ya, Untuk silakan. kelas A bisa di raise hand, untuk Bapak mohon raise hand juga. Ya, ya. Satu. Kelas A sudah bisa dilanjut kelas RKI. Ya, izin saya screenshot slide pertama, lalu slide kedua, ya sudah selesai. Oke. Baik, terima kasih. Sukses ya kelas A sama RKI ya. Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.